Sehat Kang Sutra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Kita salam bersama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, rahayu. Berjumpa kembali bersama pasukan Game Nusantara Channel. Kita sapa sedulur semuanya Kang Sutra ya, yang selalu memperhatikan, selalu support, selalu mendukung channel kita dimanapun berada. Semuanya yang ada di dalam negeri, yang dari Nusantara maupun di luar Nusantara, kita doakan dengan izin beliau, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, istiqomah dalam menjaga perintah dan menjauhkan larangannya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana, dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang punya utang semoga segera dilunasi utangnya, dan yang paling penting dijauhkan, dibebaskan dari cengkraman riba. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kang Suta, kita akan sedikit menguak secara goib ya, tapi perlu kami sampaikan pada pemirsa netizen bahwa sudut pandang goib atau informasi secara goib tentu tidak bisa dipercaya 100% ya, karena kebenaran memang mutlak ya, mutlak tunggal hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika yang menonton menyaksikan mohon dicerna kembali, difilter kembali, dicari literasi yang lain dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk pembanding. Nah, semoga bisa mengambil hikmah, amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji tentang sekarang kan ada peristiwa besar Kang Suta di dunia yang luar biasa di seluruh dunia. Nah, tapi yang akan kita coba adalah peristiwa perang antara Pakistan dan India yang memang sekarang sudah mulai meruncing, bahkan memang menjadi ya, kalau banyak pakar ya, pakar politik, pakar ahli militer dan sebagainya memandang inilah awal pintu gerbang, salah satu pintu gerbang perang dunia ketiga selain di Ukraina dan Rusia, di Pakistan dan di India. Tapi yang menarik adalah bahwa peristiwa ini, perang Pakistan dan India itu pernah diceritakan oleh sosok Muhammad Qasim, yang beliau itu pernah mendapatkan mimpi. Bahkan kalau saya lihat di ceritanya, historinya itu dia mimpi sebanyak kurang lebih sampai 500 kali sejak usia 5 tahun sampai sekarang. Nah, mimpi-mimpi itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yang luar biasa ini, sosok ini bermimpi yang mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah, kemudian diceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman dengan segala peristiwanya. Bahkan ada juga yang saya lihat di channel RCL itu, Muhammad Qasim pernah ya seakan-akan dan detik diwujudkan bisa berjumpa atau merasakan Allah seperti itu. Nah, yang luar biasa, mimpi-mimpi itu sekarang menjadi nyata. Itu yang luar biasa kan di situ. Ada sosok yang diberikan banyak mimpi, terus berjalan mimpinya tidak hanya sekali dua kali, dan bertemu Rasulullah itu, dan mimpi itu menjelaskan tentang salah satunya adalah peristiwa perang Pakistan dan India. Hal-hal yang memicu apa saja, bahkan sampai di endingnya siapa yang menang, yang terlibat di mimpi itu diceritakan. Nah, ini tentu hal yang istimewa. Nah, kita akan mencoba menguak sebenarnya siapakah sosok Muhammad Al-Qasim ini. Semoga dengan beliau dihadirkan gaib yang bisa menjelaskan tentang beliau. Kang Suta siap ya, silakan dibisikkan dengan ilmu panjenengan, dibentengi. Juga jamaah juga diingatkan untuk selalu zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi wariduka masribi. Saya mohon izin menggunakan tasbih dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di tasbih khusus asma aktif semuanya. Aktif semuanya dengan simbol yang cahaya. Allah mohon dihadirkan gaib yang mengetahui, yang betul-betul mengetahui, bahkan mungkin terlibat tentang mimpi-mimpinya Muhammad Al-Qasim yang saya maksud, yang bisa menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman, khususnya peristiwa perang Pakistan India. Betul-betul gaib yang bisa menjelaskan sosok beliau Muhammad Al-Qasim yang diisikan yang asli. Jika ada penyusup langsung meledak menjadi debu Allah yang hadir, yang asli, yang diisikan bi alfi sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk. Allah sallallahu sempurna, langsung sinkron dengan tubuh mediator bi alfi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beradaptasi sebenarnya full power, energinya langsung padat, menyesuaikan diri dengan tubuh mediator, langsung dibentengi itu mediator, tidak bisa ngambil apapun dari tubuhnya, semuanya aman, aman. Organ-organ suaranya tersambung, langsung bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Wallah bi'alfi sallallahu ya. Undang-undang alam gaib berlaku, jika Anda berbohong langsung diludahi Allah. Silakan. Jika ada penyusup
dengan si dosa langsung dibersihkan dengan ilmu panjenengan juga. Penyusup-penyusup yang masuk langsung diringkus. Wah, dibersihkan semuanya, penyusup-penyusup dibersihkan. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersih, tidak ada penyusup. Hanya yang asli yang disirkan yang hadir. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Golongan apa ini yang disirkan hadir? Golongan iblis. Luar biasa. Ya. Anda langsung menyatakan dirinya golongan iblis. Dari mana asalnya? Berbeda sekali dengan iblis yang kemarin-kemarin ya, harus membackup ya, saya karakternya tenang. Ya beda ya dengan yang biasanya itu ya. Itu ya, levelnya berbeda ya. Nyatanya tenang lebih menguntungkan. Oh begitu ya, iya betul. Kalau tidak tenang dipukul-pukul dan sebagainya ya, sudah tahu ya. Sudah tahu. Tuh, luar biasa. Ini iblis yang bijaksana, levelnya level tinggi. Nih, makasih Mbak Iblis sebelumnya. Anda bisa hadir di sini. Tadi siapa yang membawa ke sini? Anda berasal dari mana? Saya. Ada yang membawa ke sini. Saya ditugaskan untuk datang ke sini. Ya. Ada apa? Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, kalau begitu, silakan. Anda berasal dari mana? Ya, saya iblis di atas sana. Di langit sana. Di langit. Langit keberapa? Allah. Saya iblis yang selalu mengintai. Oh iya. Supaya mendapatkan informasi yang sekiranya tepat mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oh, luar biasa. Kamilah yang memberikan informasi-informasi. Ya. Semua peristiwa-peristiwa, walaupun informasinya tidak semuanya kami terima dengan sempurna. Kami hanya mencoba untuk mendengarkan dan menginformasikan supaya informasi suatu kejadian yang akan terjadi bisa kami sampaikan kepada sekelompok manusia. Iya. Sekelompok manusia yang dianggap suci. Sekelompok manusia yang dianggap memiliki kelebihan daripada manusia yang lain. Iya, betul. Kamilah yang memberikan informasi. Allah. Jadi peristiwa yang saya maksud pada sosok Muhammad Al-Qasim itu yang bermimpi sejak usia masih 5-6 tahun sampai sekarang itu informasinya berasal dari Anda.
Bukan cuma dia saja, masih banyak manusia-manusia yang kami bisiki, kami beri informasi bocoran-bocoran dari Iya. langit. Wah. Nah, mungkin segini, Mbak. Apa Anda tidak, tanda petik, tidak takut tertangkap? Karena di sana kan Ya, banyak sekali penjagaan para malaikat kan, tentunya sangat ketat. betul sekali. Beresiko tinggi. Jika kami ketahuan, tentu saja resikonya akan hancur lebur. Ya. Itu pun informasi kami dapat jarak yang sangat jauh. Sangat jauh. Kami tidak bisa mendekat. Informasi yang kami dapat hanya sebagian saja. Ya. Nyatanya bisa dipercaya, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dari pengalaman saya selama bertugas. Oke. Sudah berapa lama Anda bertugas? Ribuan tahun dalam usia manusia. Iya, sehingga golongan kami sangat berpengalaman. Meracik, menginformasikan secara sambung menyambung, saling bertautan antara informasi yang terdahulu sampai dengan sekarang. Itu harus saling berkaitan, bersambung. Betul sekali. Luar biasa ya. Jadi Ya, berarti bukan golongan iblis biasa ya yang bisa menyambungkan itu. Karena tujuan kami hanyalah mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya, bisa menyesatkan seluruh umat manusia. Ya Allah. Luar biasa. Betul, Mbak. Jadi begini, Mbak. Jadi Kami tidak perlu berperang. Kami hanya memberikan informasi, kabar dari langit. Dan kami sampaikan hampir mirip, menyerupai informasi yang asli. Ya Allah, luar biasa. Jadi peristiwa yang terjadi pada sosok Muhammad Al-Qasim itu, yang beliau itu dalam kisahnya itu bermimpi banyak sekali dengan bertemu dengan Rasulullah, bahkan dengan Allah, itu bukan asli dari Rasulullah atau dari Allah. Ya, dari golongan bangsa kami pun bisa mengaku-ngaku. Ya Allah. Bukan wujud aslinya Rasulullah, tapi kami mengaku-ngaku itu gampang sekali. Dari bangsa gaib, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui, kecuali manusia itu adalah manusia pilihan. Manusia pilihan, penerus keilmuan yang murni. Hanya manusia pilihan yang mewarisi keilmuan para rasul dan para nabi. Hanya
manusia pilihan hanya manusia. yang benar-benar bisa bertemu dengan beliau. Ya Allah. Betul. Dari bangsa kami mengaku-ngaku tidaklah berbahaya Ya, ya. karena mengaku-ngaku itu bebas menyerupai siapa saja. Ya, betul. Kami sendiri tidak berani berbohong di sini. Saya sendiri tidak bisa melihat wujud aslinya Ya. Rasulullah. Jikapun anak buah kami menyerupai pun tidak bisa karena tidak pernah melihat wajahnya. Allah Akbar. Jadi jalan satu-satunya mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku, ya Allah, betul. Jadi pada kebenaran sejatinya iblis saja belum pernah melihat Rasulullah. Iya, kami tidak bisa melihat cahayanya. Ya. Jadi kalau ternyata pancaran cahayanya semua menutupi tubuhnya. begitu ya, ya Allah. Jadi ketika golongan iblis berusaha melihat Rasulullah, apa yang terjadi? Tentu tidak bisa. Tidak bisa. Hancur. Allah Akbar, begitu mulia dan luar biasanya. Banyak ya, sekali golongan manusia yang kami kirim informasi ya. seperti itu. Ya. Bahkan kejadiannya bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Ya. Karena informasi itu memang benar-benar dari langit. Cuma yang kami sampaikan hanya sebagian saja. Ya, betul. Sebagian saja. Itu sesuai laras dengan di Al-Quran dan hadis ya, bahwa makhluk iblis itu bisa mencuri informasi langit kecuali hanya sebagian saja, dan banyak yang mengira-ngira, bahkan palsu dan dusta ya. Jadi seperti itu. Iya. Cara yang paling mudah bagi kami untuk menyesatkan manusia, kami tidak perlu melakukan pertempuran. Kami sudah tahu tata caranya. Iya. Cara yang paling sesuai, cara yang paling hemat, cara yang paling mudah, efektif sekali ya. Kami sudah sangat berpengalaman. Ibaratnya kalau di manusia itu jurnalis senior gitu ya. Ya. Itu ya Mbah ya. Kami juga memiliki cara-cara mengumpulkan berita langit ya. Betul sekali. Jadi seperti wartawan di dalam dunia manusianya ya. Memang. Nah, pertanyaannya begini, berarti sosok Muhammad Al-Qasim itu tanda petik ya, kalau ada orang yang mengatakan, ada yang mengklaim sebagai Imam Mahdi, sebagai wali, sebagai ya pokoknya orang-orang yang istimewa. Ya, dia adalah sosok manusia biasa. Sosok manusia biasa. Beliau adalah sosok manusia biasa yang kebetulan dipilih oleh kelompoknya panjenengan itu. Kenapa? Pertanyaan kenapa Anda itu memilih Muhammad Al-Qasim? Apa strategisnya memilih dia? Tidak memilih mungkin Habib gitu loh, yang lagi viral ini. Itu sudah kami rencanakan. Sudah lama sekali. Sebelum ada teknologi yang
modern sekarang. Kami sudah memberikan informasi, membisikkan suatu kejadian-kejadian semenjak dia masih dalam kandungan. Kami sudah masuk mengikuti supaya ketika beliau hidup lahir di dunia, kami dengan sangat mudah ada jalan khusus untuk bisa memberikan informasi. Begitu ya. Oke, apakah ada pertimbangan khusus kenapa memilih beliau? Ada pertimbangan khusus? Apakah dia punya keistimewaan dalam tanda petik, keistimewaan dalam sudut pandang iblis loh maksudnya? Ya, ada. Nenek moyangnya beliau pernah melakukan persekutuan dari bangsa kami. Nauzubillah, seperti itu. Persekutuan dengan bahasa iblis. Dalam hal apa? Apakah ilmuwan, apa kekayaan, atau jabatan, atau apa dulu itu persekutuannya itu? Keilmuan. Itu ya ternyata ya. Oke. Jadi poin pentingnya bahwa mimpi-mimpi yang terjadi pada diri Muhammad Al-Qasim itu bukan berasal dari Allah, begitu ya? Semuanya berasal dari Allah. Tanpa izin dari Allah. Oke, ya setuju. Semua tidak akan bisa terjadi. Iya, oke. Betul, di sisi itu. Kami juga diizinkan sampai hari akhir nanti. Ya, maksudnya kami ditugaskan ya, untuk menyesatkan manusia. Ya, oke, sepakat itu. Melalui perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, betul sekali. Saya paham dengan apa yang Anda tanyakan. Iya. Itu mimpi-mimpi berasal dari informasi dari langit yang sebagian kami sampaikan kepada beliau. Ya, betul. Begitu ya underline-nya. Artinya kan kalau dalam tadi hasil dari peristiwa ini kan banyak orang yang tertipu, terkecoh, yang kemudian menganggap bahwa beliau itu adalah sosok yang istimewa dan seterusnya seperti itu. Dan meyakini betul bahwa mimpi-mimpi itu memang tanda petik memang dari Allah ya sebenarnya, tapi bukan bersumber dari kulanya panjenengan yang menyampaikan menjadi wasilahnya maksudnya. Ya. Sehingga dia kan dianggap sebagai orang yang ada tanda-tanda yang sangat jelas apabila manusia itu adalah utusan, betul-betul utusan. Tanda-tanda yang paling jelas seorang manusia yang memiliki cahaya dari bangsa kami tidak akan tinggal diam. Dari bangsa kami akan berusaha melakukan perlawanan
perlawanan, membuat permusuhan, membuat kebencian, Ya. sehingga manusia terpilih itu akan menjadi manusia yang paling hina, paling terasing, Itu ya. tidak dimuliakan oleh manusia. Karena ada bisikan-bisikan dari bangsa kami supaya semua manusia diusahakan untuk memusuhinya. Itu tanda-tanda yang paling jelas. Oh, begitu ya. Bisa dilihat untuk apa bangsa iblis memusuhi yang sudah menjadi bagian dari kami. Iya. Betul. Ngapain mengganggu orang yang sudah satu kelompok ya. Oke, terima kasih Mbak Iblis. Ada lagi pesan yang mau disampaikan terkait dengan beliau? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Cukup ya. Memang ini Iya. akhir zaman, tapi ini waktunya kami juga memberikan informasi-informasi yang tepat sasaran. Iya, iya. Nah, sedikit bocorannya. Berarti nanti memang perang Pakistan India apakah betul akan menjadi salah satu pintu gerbang perang dunia ketiga? Atau masih panjang kan, masih ada beberapa pertempuran di tempat lain yang kemudian memang betul-betul menjadi perang besar dunia gitu? Masih panjang. Oh, masih panjang. Ada suatu bangsa yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan yang bersumber dari keimanan. Suatu bangsa yang akan meredam terjadinya peperangan. Ada bangsa yang mampu meredam gejolak peperangan di dunia. Iya. Dengan power keimanan itu maksudnya. Betul sekali. Bangsa apa itu, Mbak? Apakah yang dimaksud itu Nusantara ini? Iya. Betul sekali. Nusantara luar biasa. Allah Akbar. Di bumi ini akan dijadikan peredam gejolak di seluruh dunia. Disinilah tempatnya di tempat ini. Suatu bangsa yang disembunyikan, suatu bangsa yang dianggap rendah, tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan seperti apakah yang Anda pahami dan Anda lihat? Ya, di sini ada banyak sekali golongan manusia yang masih memiliki jalur keturunan yang disembunyikan, menyebar di segala penjuru di tanah Nusantara ini. Itu ya salah satu. Banyak sekali
manusia-manusia pilihan Itu ya. yang ditugaskan. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Di Nusantara ini Iya, betul sekali. banyak manusia-manusia pilihan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya tidak akan membahas lagi manusia pilihan, sudah pernah bahas di konten sebelumnya. Kalau begitu, terima kasih atas kehadirannya Mbah Iya, dan informasinya telah berbagi. Ya, walaupun dari iblis, tentu kita sharing dulu lah ya. silakan. Panjenengan mau pulang? Biarpun Atau kami mau? memberikan informasi yang benar, belum tentu Ya, betul. banyak yang percaya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Iblis. Anda mau ikut pulang atau mau ikut jadi pengikutnya Saya beliau? masih bertugas. Bertugas. Oke, baiklah. Oke, silakan Anda, saya izinkan pulang, jangan mengambil apapun dari jamaah pada ini ya. Iya, Ya, silakan pulang, gini sudah sambil saya mau diberikan. Pulangkan dengan lancar, jadi banyak ngambil sedikit apa dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum roh semuanya aman, sehat, tidak ada satupun yang sehat sempurna. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Sehat. Kang sudah sehat ya. Alhamdulillah, langsung saja demikian netizen subscriber, sahabat sedulur pasukan Nusantara, informasi yang terkait dengan peristiwa mimpinya Muhammad Al-Qasim yang spektakuler, yang sangat viral, yang sangat populer, yang itu memang sudah sangat diyakini oleh masyarakat Indonesia khususnya yang penggemar Imam Mahdi, penggemar Habib, penggemar Dzurriyyah dan seterusnya, yang meyakini bahwa mimpi-mimpi itu memang betul-betul dari Rasulullah, bahkan dengan podcast yang bermacam-macam itu kemudian menjadi sebuah publik informasi yang sangat viral, yang sangat besar, yang ternyata itu dampaknya sangat luas karena menjadi sebuah keyakinan yang tanda petik justru keyakinan yang keliru atau tersesat, karena informasi itu tanda petik kalau hakikatnya semua informasi tentu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ada sekelompok iblis yang bertugas menjadi jurnalistik, mencuri berita-berita langit yang kemudian itu disampaikan kepada sosok manusia yang sudah terpilih atau dipilih oleh iblis untuk menjadi wasilah penyampai berita langit dari golongan iblis. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini banyak di hadis Al-Quran juga ada ya kisah tentang iblis-iblis yang memang bertugas mencuri dengar berita-berita langit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini peristiwa gaib, silakan dikomparasikan, dibandingkan, diselaraskan dengan dunia nyata yang terjadi di alam manusia. Semoga bisa mengambil hikmah, dan sekali lagi informasi gaib tidak bisa dipercaya 100%. Ya, tadi iblis juga menyatakan bahwa informasi ini tidak sempurna, hanya potongan-potongan, lebih banyak dustanya. Sehingga kebenaran mutlak itu pasti hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari bagian mohon maaf lahir batin, kita pamit Kang sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.